216 ya bacaannya sampai walau aqarra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal. Walau aqarra ahadus syarikaini, kalau seandainya berikrar salah satu dari dua orang yang berserikat, annahu ba'a nasibahu min rajulin, bahwasanya dia telah menjual bagiannya dari seseorang, wa ankara rajulus syira'a, dan orang yang ditunjuk ini dia mengingkari, dia nggak beli dari itu orang. Wala bayyinata, dan tidak ada saksi. Al bayyinah asyuhada, tidak ada saksi sah sama sekali. Kemudian wa talaba syafi'u asyuf'ata, meminta orang yang ada hak syuf'ahnya akan hak syuf'ahnya. Jadi ada orang berserikat beli sesuatu, rumah, tanah, kemudian yang satu berikrar udah menjual bagiannya kepada si fulan. Si fulan mengingkari, dia nggak pernah beli. Kemudian teman yang berserikatnya dia tuntut hak syuf'ahnya. Qala Malikun, berkata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, laisa lahu dzalika illa ba'da thubuti syara'i, tidak ada baginya hak syuf'ah kecuali setelah tetap adanya pembeliannya. Kalau udah ada tetap hukum asyira, pembeliannya, baru dihukumkan temannya yang punya bagian pada serikat barang yang dibeli bersama-sama itu ada hak syuf'ahnya. Kalau nggak bisa diberlakukan hukum syuf'ah. Ini pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi hak syuf'ahnya bisa ada kalau seandainya sudah tetap hukum pembeliannya. Tapi kalau diingkari sampai si pembeli kemudian tidak ada saksi, maka ini jadi pendapat Imam Malik tadi pertama adalah bahwasanya si orang yang ada hak syuf'ahnya dia boleh mengambil menuntut hak syuf'ahnya dengan syarat sudah ada ketetapan hukum dari pembelian tersebut. Wa qala Abu Hanifah, pendapat yang kedua, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, thabatatis syuf'atu, hak syuf'ahnya sudah tetap berlaku. Wa huwal ashahhu min madhhab Syafi'i, ini pendapat yang paling sahih dari pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sekalipun si pembelinya mengingkari bahwa dia sudah membelinya, maka dalam pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang tersebut sudah bisa menuntut hak syuf'ahnya. Kenapa demikian? Li'anna iqrarahu yatadammanu itsbata haqqil mushtari, karena ikrarnya orang tersebut, kan tadi dia berikrar salah satu dari dua orang yang berserikat sudah menjual bagiannya kepada si fulan. Tapi orang yang ditunjuk ini malah mengingkari udah beli itu. Demikian, karena sudah berikrar, inilah yang menjadi dasar hukum dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, bahwasanya hak syuf'ah orang yang berserikat lainnya itu sudah bisa diambil dan dituntutnya. Wahab Syafi'i, dan juga hak daripada orang yang menuntut hak syuf'ahnya. Fala yabtulu haqqus syafi'i bi inkaril mushtari,
maka tidak batal hak dari orang yang menuntut hak syubhahnya dengan pengingkaran dari si pembeli. Ini dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, juga madhab dalam pendapat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tadi pendapat Imam Malik kan enggak. Imam Malik hak syubhah orang tersebut adalah dihukumkan ada setelah sudah tetap pembelian dari si pembeli tadi. Sementara pendapat yang kedua, pendapat dari al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, dengan ikrar dari orang yang merupakan berserikat yang satu, dia telah menjual kepada orang lain, maka dengan ikrarnya dihukumkan telah menjamin ketetapan hak pembeli dan juga hak orang yang melakukan, yang bisa mengambil hak syubhahnya. Maka nggak batal hak syubhah dengan pengingkaran dari orang yang membelinya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang kafir dhimmi? Apakah hak syubhahnya ada? Kita beli sesuatu, barang, rumah, tanah, berdua dengan teman kita tapi kafir dhimmi. Kita jual barang itu, sementara ada si kafir dhimmi akan haknya. Di bagaimana hukumnya? Ada nggak syubhahnya itu? Wa thabatatis syubhatu lidhimmi kama thabatat lil muslimi inda Malikin wa Abi Hanifah wa Syafi'i. Dan tetaplah hak syubhah bagi kafir dhimmi sebagaimana tetap hak syubhah bagi seorang muslim menurut pendapat al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, dan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jumhur berpendapat hak syubhah dari kafir dhimmi itu ada, sebagaimana adanya hak syubhah bagi orang muslim. Wa qala Ahmadu, pendapat yang kedua, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, la syubhata lidhimmi, tidak ada syubhah bagi kafir dhimmi. Wallahu a'lam bishawab.